warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Hamami, mahasiswa pada PPG Transformasi di LPDK Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan nomor induk mahasiswa 25010911028 pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Al-Azhari Al-Khazini kelas 7 dengan materi mawas diri dan introspeksi di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Belajar PAI selalu semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga selalu sehat, bukan hanya hari ini, kedepannya semoga selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku sekalian, seperti biasanya hari ini sebelum pembelajaran dimulai, mari kita bersama-sama membaca doa. Seperti biasa, doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita mulai bacaan, sebaiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa ini pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kalian bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah, amin amin ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Kepada Mbak Rusifa Mafiola. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, bisa kamu berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya
Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya saya absen dulu untuk absen kehadiran hari ini. Di antara kalian mungkin ada yang tidak hadir hari ini. Nanti yang saya panggil namanya angkat tangan ya. Citra Kalista Hartania. Hadir. Regina Yolanda Safitri. Muhammad Amir Fauzan. Yogi Nabatu Yahya. Rusifa Mafiola. Nur Habibah. Raka Zen Faizin. Lailatul Qadariyah. Fira Sahira hadir, alhamdulillah. Muhammad Syafarat Riyadul Islam. Maslahatul Ramadhani. Imra'atul Aziza. Nur Laili. Sifauddin hadir. Muhammad Fahmi Amirullah tidak hadir ya? Kenapa? Sakit? Sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh agar bisa kembali lagi bersama-sama belajar di kelas ini ya. Amin amin ya rabbal alamin. Linda Herza Dwi Mariska. Saifuddin Zuhri. Rinda Ayuni. Wardatun Naumi. Sri Rahmayani hadir. Ya, terima kasih. Untuk berbicara tentang kewajiban, keharusan yang kalian lakukan ya tadi pagi, yang piket hari ini pastinya sudah piket ya. Coba dicek sebelahnya. Sudah bersih? Sudah bersih semua, alhamdulillah. Kalau kelas sudah bersih, maka kita semakin semangat di dalam belajar. Kelasnya sudah bersih, bajunya sudah rapi ya. Semuanya sudah pakai atribut lengkap, nah, semuanya tambah lengkap sudah. Maka pembelajaran ini siap untuk kita mulai. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pembiasaan murojaah, pembacaan surat-surat pendek di dalam Al-Quran. Ya, seperti biasa, untuk hari ini surat pendek yang akan kita baca bersama yaitu surat Ad-Duha. Ya, saya silahkan untuk Yogi maju ke depan untuk memimpin pembacaan surat Ad-Duha hari ini. Ayo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan duduk ya, Git. Terima kasih. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, materi kita hari ini tentang mawas diri dan introspeksi kepada kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum materi tentang mawas diri yang terkait dengan iman kepada malaikat, ini saya lanjutkan. Sebelumnya, pembelajaran pada pertemuan kemarin, itu masih ingatkah kalian kita membahas materi tentang apa? Coba di antara kalian yang masih ingat. Oh ya, bagus Mbak Sri Rahmayani.
Tentang apa? Materi tentang sholat dan zikir. Di dalam sholat itu ada pengertian secara bahasa dan secara istilah. Ya, kalau sholat, pengertian sholat secara bahasa. Di antara kalian ada yang masih ingat? Coba angkat tangan. Oh iya, bagus. Sholat menurut bahasa doa. Kalau menurut istilah, oh iya bagus Mbak Wardah. Ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan. Ya, itu pengertian dari sholat menurut bahasa dan sholat menurut istilah. Tadi katanya Mbak Sri, materinya itu tentang sholat dan zikir. Di dalam zikir itu kan ada macam-macamnya, ada jenisnya. Ada tasbih, bacaan tasbih, ada bacaan tahlil, ada bacaan tahmid, ada bacaan takbir. Kalau tasbih, bacaan tasbih ini bunyinya bagaimana? Coba ada yang tahu? Ya, Subhanallah. Tapi kemarin itu ada lagu untuk mengingat bacaan-bacaan zikir ya. Ayo coba bersama-sama kita memulai bacaan itu. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Ucap untuk kalian semua masih ingat ya. Kalau dengan seperti itu kan kita semangat, terus kita mudah untuk mengingat bacaan dari zikir-zikir itu sendiri. Oke, bagus sekali. Untuk selanjutnya, sebelum saya akan menyampaikan tentang materi mawas diri dan introspeksi di dalam menjalani kehidupan terkait dengan iman kepada malaikat, kita akan bahas apa itu iman kepada malaikat. Tapi sebelumnya, Ibu Hamami mau tanya, pastinya hari ini mulai dari bangun tidur, kalian sudah banyak melakukan hal baik. Ya, bangun tidur itu biasanya kalian apa? Baca doa ketika bangun tidur. Lah, itu sudah amal baik, sudah kebaikan yang kalian lakukan. Setelah bangun tidur kalian melakukan apa? Sholat, ya. Sholat, kemudian membantu ibu, ya, membantu teman yang sedang kesulitan, itu semuanya adalah hal-hal baik. Memakai pakaian dengan baca doa menggunakan tangan kanan, ya, itu semuanya hal baik. Mulai dari bangun tidur sampai kita hari ini duduk di kelas ini, ada banyak sekali hal-hal baik yang sudah kita lakukan. Dan itu semuanya hal baik itu ada yang mencatat, ya. Siapa? Malaikat yang mencatat amal baik itu. Malaikat Raqib. Ya, kalau yang mencatat amal buruk siapa? Atid. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan tugas-tugas malaikat dengan tepat. Yang kedua, tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik dapat memberikan contoh sikap mawas diri sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menyelesaikan masalah atau soal terkait mawas diri dan introspeksi di dalam menjalani hidup. Yang keempat, peserta didik mampu mewujudkan perubahan positif setelah pembelajaran ini. Ya, sebelum saya lanjutkan, jadi kalian saya kasih soal pretest LKPD yang kalian isi agar
kalian lebih mengetahui. Pengertian iman kepada malaikat itu adalah percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu benar-benar ada. Dan malaikat itu diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Nah, itu pengertian iman kepada malaikat. Jadi kita itu meyakini dengan sepenuh hati. Kalau kita sudah meyakini dengan sepenuh hati, jadi dalam kehidupan sehari-hari, kita percaya bahwa ada malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik, untuk mencatat amal buruk, ya. Nah, dari 10 malaikat itu tadi. Kemudian setelah pengertian iman kepada malaikat, itu ada nama-nama malaikat dan tugasnya. Malaikat yang wajib diketahui itu ada 10, ya. Ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Selanjutnya, perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Jadi malaikat itu memiliki sifat-sifat yang mana berbeda dengan makhluk lainnya. Sifat malaikat itu selalu patuh kepada Allah, tidak memiliki hawa nafsu, selalu bertasbih dan tidak sombong. Jadi tujuan penciptaan malaikat ini diciptakan untuk taat kepada Allah dan selalu melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, ini perbedaan malaikat dengan makhluk lainnya. Kalau bedanya tadi malaikat dengan manusia, kalau manusia tadi malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu, tapi manusia memiliki hawa nafsu dan akal, mampu mengendalikan dirinya dan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dan yang ketiga, bagi yang tidak mampu menjaga imannya, bisa terjerumus ke dalam jurang kehancuran. Nah, untuk tujuan dari penciptaan manusia itu sendiri, diciptakan untuk bertasbih dan beribadah kepada Allah. Jadi itu perbedaan malaikat sama manusia. Kemudian kalau jin, iblis, dan setan, ini sifat-sifatnya diberi kebebasan untuk menjadi mukmin atau kafir. Berarti di antara jin, iblis, dan setan itu ada yang taat, ada yang membangkang, karena itu tadi diberi kebebasan sama Allah. Ya, kemudian yang kedua, bersifat sombong, ingkar dan menentang serta durhaka dan senantiasa menyesatkan manusia. Sedangkan tujuan penciptaan diciptakan jin untuk beribadah kepada Allah, sedangkan iblis dan setan diciptakan untuk taat dan mematuhi perintah Allah, tapi mereka durhaka dan sombong. Ya, kita manusia kalau sudah tahu seperti ini, jangan sampai meniru sifat-sifatnya jin, iblis, dan setan. Kemudian menghayati sifat malaikat dan menghindari sifat iblis. Ini bagaimana? Dengan meyakini dan memahami sifat malaikat. Jadi hati ini akan terbimbing kepada arah yang baik dan benar. Kalau kita sudah tahu bagaimana sifat malaikat dan sifat jin, setan, kita akan tahu bedanya, kita akan meniru, oh kalau saya melakukan hal seperti ini berarti saya ini niru sifatnya setan, saya tidak mau. Nah, kita bisa mengintrospeksi diri. Ya, bisa mawas diri, lebih berhati-hati bahwasanya
Allah menciptakan malaikat itu untuk bertugas untuk mengawasi kita. Ya, kalau kita sudah melakukan hal baik langsung dicatat oleh malaikat raqib, ya. Tapi kalau seumpama kita melakukan hal yang tidak baik, malaikat atid senantiasa akan mencatat hal yang tidak baik itu sendiri. Selanjutnya, agar kita tergoda dari godaan setan, maka sangat diperlukan langkah-langkahnya. Apa saja? Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya Allah. Di antaranya perintah Allah itu seperti apa? Sholat. Terus apa lagi? Berpuasa di bulan Ramadan, bagus. Ada sedikit ice breaking biar fokus. Kalau saya bilang sikat, ambil permen yang ada di depan kalian. Yang cepat, fokusnya lebih, itu yang bisa ngambil permennya, ya. Sikut, perut, sekat. Ayo fokus. Sikut, sekat, perut, sikat. Siapa yang dapat permen ini? Itu yang fokusnya. Siapa? Ya bagus ya. Itu yang dapat permen itu berarti fokusnya lebih. Apakah yang lain tidak fokus? Kurang fokus, kalah cepat ya. Semangat ya. Kan untuk selanjutnya ini kalian saya bagi menjadi 4 kelompok. Aturannya perhatikan, nanti kalian menyaksikan video yang saya putar. Setelah video kalian menyaksikan dan mengamati video yang saya putar nanti, tugas kalian menyelesaikan masalah dari pertanyaan yang nanti saya bagikan. Kalian diskusikan dengan teman, harus kompak, harus saling mendiskusikan, mengeluarkan pendapat masing-masing anggota kelompok untuk bisa menyelesaikan masalah dari soal yang saya bagikan tiap kelompok. Paham ya? Paham nggih? Paham. Tugas-tugasnya Mr. Presiden sampai, lalu kemudian ada orang yang bukakan pintunya. Apakah Presiden tak boleh buka pintu kereta? Boleh. Kenapa dibukakan? Untuk menunjukkan bahwa dia kuasa. Yang manggil seorang, sini tolong potong kuku tangan saya. Seorang potong kuku tangan kanan, seorang potong kuku tangan kiri, sampai congkelkan hidupnya pun ada seorang. Tak sanggupkan dia potong kuku. Sanggup. Kenapa? Dia ingin nak tunjukkan dia kuasa. Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada kita dia kuasa. Ada malaikat uli ajni'atin punya sayap, masna, wasulasa, warubah. Bila dia letak sayap dia di ujung timur, satu sayap ke ujung barat, penuh dunia ini. Maka malaikat itu diciptakan dari nur cahaya, kerana cahaya tak mengambil tempat. Sebanyak apapun cahaya dipasang di sini, tak pernah penuh, kerana cahaya tak mengambil tempat. Andai cahaya mengambil tempat, maka tak bertempat. Makhluk yang besar, Jibril, Mikael, Israel, Rakib Atid, Munkar Nakir, patuh dan tunduk. Tapi ada makhluk kecil sebenarnya takut. Malaikat dah lama bilang menengok makhluk yang kecil. Ya Allah, aku pukul dia, jangan dulu. Boleh jadi esok hari dia bertobat. Fahamlah sudah mengapa Allah ciptakan malaikat yang banyak, supaya kita sedar diri, tahu untung bahwa kita ini bukan apa-apa dan tiada siapa-siapa. Kalau bukan kerana rahmat Allah, sudahlah merata dunia ini kerana banyaknya dosa-dosa. Pertanyaan ini
video yang sudah kalian saksikan. Ini saya bagikan LKPD atau soal yang mana kalian akan menyelesaikan tugas kelompok ini. Oh ya, silahkan. Tanya nomor berapa? Ini referensi yang sudah ada, bisa melalui paket atau yang lainnya. Paham ya? Ya, silakan dilanjutkan. Siapa yang maju presentasi? Ya, siapa dulu ini? Kelompok 4 dulu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran ini saya meminta kalian menulis beberapa refleksi. Saya bagikan kertas, nanti kalian tempelkan di papan tulis ini.
pengertian iman kepada malaikat. Ya, jadi iman kepada malaikat itu artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu adalah utusan Allah. Ya, kemudian hikmah-hikmahnya tadi kita juga sudah mengetahui banyak hikmah-hikmah yang kita peroleh dari mempelajari iman kepada malaikat. Ya, kemudian tugas-tugas malaikat.